I was the champion, because I was the champion. I know how it feels. I know how to be the best in the world, and I want to feel it again, much more than ever, you know. And I know that I can finish anybody on the world, anybody. Doesn't matter if it's heavyweight or light heavyweight. Audio Jungle. Acara utama di UFC Vegas 54 menampilkan pertempuran antara dua kelas berat ringan yang dapat melawan dengan kompeten, antara Jan Blachowicz melawan Alexander Rakic yang akan digelar besok pada hari Minggu, tanggal 14 Mei menurut waktu Indonesia. Memanfaatkan tubuhnya yang panjang dan sangat atletis, basis serangan Alexander Rakic akan mampu bersinar dalam mekanisme pendekatannya di dalam oktagon. Petarung kelahiran Austria ini memiliki keunggulan yang cukup aktif, biasanya memanfaatkannya untuk mendorong dan mengecoh serangan musuh-musuhnya. Dan ketika merasa tenang, Rakic akan mengeluarkan kombinasi preset yang diselingi oleh tendangan keras dari perpindahan kuda-kuda. Rakic juga tampak sangat nyaman mengandalkan kecerdasannya dalam melakukan countering, memilih untuk bermain sedikit lebih di luar saat dia terlihat untuk melewati bahu atau di bawah penjagaan lawan-lawannya. Meskipun Rakic jelas membawa kepercayaan diri dari seorang petarung muda, petarung yang kini berusia 30 tahun itu patut dipuji karena sangat baik dalam hal menjaga pertahanannya. Terlepas dari apakah dia akan melepaskan umpan silang atau tergelincir dari sisi depan, Rakic melakukan pekerjaan yang baik dengan menggerakkan kepalanya dan mempertahankan jangkauan sesuai keinginannya. Sebelumnya, Rakic telah pernah menunjukkan kerentanan di masa lalunya pada kaki dan tubuhnya, di mana kini dia harus lebih mewaspadai kerentanan pada pertarungan besok hari. Body kick coming from Joe Van, inside kick. Oh! Nice by Brian Ortega. I think Verdun's going in for his last big trade. Oh, look at this! I really don't care, you know, if the people say that I'm boring fighter, they would be sitting here and doing better than me, right? Sometimes the fight, it happens like this, you know, and you cannot rush for a knockout, because if you rush for a knockout, it can go fast that you getting knocked out. I know how hard I worked the last year and years, and I've been in the game for a long time, and I know that I can finish anybody on the world, anybody. Doesn't matter if it's heavyweight or light heavyweight. Sementara itu, Jan Blachowicz awalnya melangkah ke kancah UFC sebagai penguntit yang menekan, namun bisa maju dalam kombinasi dari kedua posisi dan akhirnya Blachowicz mampu untuk terus berkembang menjadi penyerang balik yang efektif yang tidak keberatan menarik lawannya ke dalam kendalinya. Dari hasil cek tendangan hingga tendangan kakinya sendiri, Blachowicz tergolong pandai dalam hal mencampur adukkan level serangannya saat dia ingin membalas serangan lawannya. Dalam panasnya pertempuran, Blachowicz mampu menghasilkan pukulan-pukulan balik yang keras dan diteruskannya dengan pemicu lainnya yang merupakan sesuatu yang bisa dia tunjukkan melawan Yared Cannonier dan Jimmy Manuwa. Blachowicz juga menggunakan jab yang ketat dan melepaskan surface secara diam-diam yang dia gunakan untuk menyatukan serangannya, serta membantu mendukung pertahanannya. Sejauh tendangan akhir pertarungan, Blachowicz juga suka menghamburkan tendangan lembut namun mampu menghancurkan, dari pergeseran ke kuda-kuda kidal, dan tidak memiliki masalah di saat membiarkan tendangan kepala terbang mengarah kepadanya meski dalam keadaan santai. Namun meskipun hook dan uppercut, Blachowicz akan hidup dari break tersebut. Dia masih perlu memikirkan footworknya di kandang yang lebih kecil, mengingat potensi ancaman yang mengubah level permainan dipastikan akan menghampirinya. Body kick coming from Joe Van, inside kick. Oh! Nice by Brian Ortega. I think Verdun's going in for his last big trade. Oh, look at this! But the doctor says we will see in future, you know, because first of all they say maybe we're gonna have to do surgery, we're gonna see how the medicine work and rehabilitation, but I was lucky, rehabilitation works really good, but they say you have to be, I do rehabilitation all the time on this, you know. No, I just start, you know, start my camp like always, small details we do, we change small details, you know, we have to find good sparring partners with size,
and similar style to Alexander. And my hunger level is much bigger than before I was the champion, because I was the champion and now how it feels. I know how to be the best in the world, and I want to feel it again, much more than ever, you know. Mengingat bahwa kedua petarung ini akan mempertahankan permainan grappling yang solid di saku belakang mereka, tidak ada yang perlu terkejut jika salah satu dari mereka berusaha untuk mengamankan takedown dalam pertarungan ini. Namun jangan salah juga, striker kelahiran Austria Alexander Rakic juga memiliki kecerdasan gulat yang mampu menipu lawan yang akan condong dalam hal mencetak poin dan menegaskan agresinya. Rakic telah menunjukkan kemampuan untuk memukul ganda yang mengubah level permainan di tempat terbuka dan berlawanan di pagar. Tetapi tampaknya dia lebih suka melakukan kombinasi berantai dalam upaya melepaskan pukulan tunggal. Meski itu mungkin bukanlah menjadi titik terburuk yang diberikan lawannya. Meski demikian, Blachowicz jauh dari tampak di kawasan gulat, seperti yang dia lakukan di saat melawan Glover Teixeira, yang meski akhirnya Blachowicz harus menerima pil pahit dari hasil pertarungan itu. Sejak meraih gelar UFC yang terakhirnya, Blachowicz telah membangun kembali kamp pelatihan penuh waktunya di Warsawa, tempat di mana orang Polandia itu mampu menutup kelemahan yang selama ini telah menghantuinya di permainan gulat. Sekarang, Blachowicz tampil jauh lebih kompeten dan nyaman saat mengubah level untuk melawan agresi atau saat menyiapkan dan mengatur takedown miliknya sendiri. Lebih penting lagi, peningkatan Blachowicz juga diterjemahkan secara defensif, menunjukkan fundamental yang kuat saat menangkis grappler ofensif seperti Devin Clark, Luke Rockhold, atau Ronaldo Souza. Namun, meskipun memenangkan kontes tersebut, dalam pertarungan itu, petarung Polandia itu tampak lebih banyak menghabiskan banyak waktunya dengan membelakangi pagar. Ini adalah sebuah ancaman yang dibayar mahal jika Blachowicz melakukan hal yang sama ketika melawan Rakic besok hari. Rakic mungkin bukan semacam ancaman penyerahan yang membuat game over, tetapi pemain profesional 10 tahun ini adalah contoh besar bagi seorang petarung kelas berat ringan yang tampaknya tidak memiliki masalah dalam hal menahan lawannya selama satu ronde, meskipun sambil tetap sibuk mengatur gaya permainan. Dan kini Blachowicz lebih dari kompeten dengan serangannya dari bawah, tetapi mantan juara itu tidak diragukan lagi dalam performa terbaiknya saat ini yang juga mampu bekerja dari sisi atas atau transisi ke belakang. Pembuat peluang dan publik berpihak pada pria yang lebih muda, mencantumkan Rakic minus 205 dan Blachowicz plus 155 dari sudut pandang taruhan kedua petarung ini. Dan hal ini adalah bentuk yang biasa terjadi di mana petarung muda akan lebih disukai daripada petarung tua dalam pasar taruhan MMA. Spekulasi tentang kesehatan Blachowicz yang datang ke pertarungan ini kemungkinan akan mempengaruhi penilaian lebih dari penggemar kepada Rakic. Karena besar kecil pengaruh itu dikhawatirkan akan tetap mengganggu kestabilan permainannya. Rakic yang sering tampak terjebak ketika melayani permainan dari luar juga merupakan pegulat yang lebih kuat dengan stok stamina yang lebih besar. Apalagi dari sorotan Blachowicz yang senang bertarung dengan membelakangi pagar, dimungkinkan Rakic akan bisa mengambil alih pertarungan ini jika dia tidak mengarahkan dirinya dengan terlalu banyak counter lebih awal, seperti yang dilakukan Dominic Reyes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.